Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ada beberapa produk itu membuat dia jadi alergi. Karena dia berubah sifatnya gitu, ya alergi. Manusianya itu alergi terhadap barang itu. Dan yang ketiga, kadang-kadang dikasih sifat begitu kan maksudnya bisa contoh, dikasih gen itu supaya dia tahan virus, tahan hama. Dia malah di alam masuk ke spesies liar. Maka yang spesies liarnya jadi tahan hama, jadi malah gulmanya makin banyak gitu loh. Makanan nih masuk ke dalam perut mungkin juga udah dicerna juga sih, kita nggak tahu, tetapi efek-efek jangka panjangnya kita nggak tahu gitu. Dok, kalau kita terpapar radioaktif nih dok, akibatnya apa dok? Radioaktif yang pertama kali kena kasus itu adalah Marie Curie, Franky. Marie Curie sama Pierre Curie itu suami istri. Yang peneliti. Peneliti itu dok ya. Peneliti. Nah terus Dia kena ya akhirnya dia tuh ya mengalami luka bakar paling gampang. Luka bakar, kemudian jadi kanker. Karena saya berpikir begini dok, saya pernah nonton di YouTube, itu adalah akibat Chernobyl, Ukraine. Antara lain. Timbul spesies-spesies baru yang aneh-aneh. Warnanya berubah, pola serangganya juga berubah. Tapi yang paling topnya apa, Franky? Apa tuh? Godzilla. Itu loh, itu benar, itu kan katanya gara-gara penelitian nuklir sehingga terbentuklah itu binatang baru yang namanya Godzilla itu kan begitu ceritanya. Itu Rhodex dia punya pahlawannya atau penjahatnya saya lupa ya. Zaman masih kecil kan ada Rhodex kan. Yang tek langsung jadi. Terus ada lagi kendali. Ada itu manusia warnanya biru, warnanya hijau itu. Oh, itu yang Hulk itu satu. Itu karena sinar gamma kan ya kalau nggak salah ya. Dia kena sinar gamma dia berubah jadi begitu. Nah justru itu artinya kalau kita berhubungan bersentuhan nih dok ya, artinya terjadi hubungan lah ya. Hubungan tuh artinya bisa kita ngobrol, berdekatan segala macam sama makhluk-makhluk kayak gitu, kita ikut juga kepapar nggak sih? Ya kalau kita terpapar sama-sama ya bisa lah. Enggak, contohnya gini, dia si spesies serangga ini sudah terkontaminasi kena Chernobyl tadi. Yang tadinya polanya gambar itu jadi kayak gambar bola tengkorak tuh sekarang tuh. Nah terus kemudian kita datang ke sana, kita bersentuhannya nggak sengaja kegigit deh kasarnya gitu dok. Enggak lah, enggak, kecuali kalau dia sendiri mengandung radioaktif kita kena, jadi masih paparan langsung lagi. Jadi kalau dia masih baru satu keturunan dok ya, mungkin masih kuat radioaktifnya. Tapi kalau dia sudah berkembang biak di situ dan dia survive hidup kan ya, maka itu lebih aman. Nah, saya mau ngomongin ini dok. Karena apa? Kan masyarakat masih banyak yang takut terhadap makan kedelai. Ya. Katanya dok, kedelai yang diimpor dari Amerika itu kedelai yang bukan buat orang. Nah, ya memang gitu, pakan ternak kan. Pakan ternak, tapi kok enak. Jadi kita jadi ternaknya aja di sana. Sebenarnya bukan soal begitu. Masalahnya itu ada namanya, ada istilahnya itu GMO. Makanan-makanan, produk-produk yang sudah dimodifikasi genetiknya, aman apa enggak? Ya sama seperti si kedelai tadi kan dok? Ya. Kedelai, terus kemudian kayak anggur, ya. muskat, ya. Terus apa lagi? Sekarang masalahnya begini, Franky. Kalau kita lihat makanan-makanan yang kita makan, sebagian besar tuh, sebagian tuh udah GMO, Franky. Genetic Modified Organism.
Jadi namanya produk rekayasa genetik PRG. PRG itu bahasa Indonesianya ya. Dalam bahasa Inggrisnya GMO. Nah sekarang masalahnya kan itu bahaya apa enggak? Siapa sebenarnya yang dilakukan? Kenapa kok direkayasa genetik? Selama kedelai dijadikan tempe, tempenya dijadikan tempe mendoan, aman dok. Enggak, tapi sekarang gini, itu adalah sebenarnya pekerjaan orang-orang biologi, Frankie. Orang-orang biologi, orang-orang pertanian. Itu kalau di negara-negara berkembang kayak Amerika, udah biasa. Sekarang produk itu udah banyak, tapi masalahnya kita bisa kenali nggak? Terus pertanyaan yang pertama begini, kenapa orang bikin GMO atau PRG? Kenapa? Mau untung lebih banyak. Bukan. Itu adalah sebenarnya adalah upaya mereka supaya misalnya contoh produksinya ini misalnya ada satu tumbuhan nih, ya, cuman bisa panen setahun sekali. Nah dia gerubah gennya sehingga dia bisa panen 3 kali. Berarti seperti di Indonesia padi IR berapa itu udah GMO tuh ya? Ya sebagian ada yang begitu. Jadi artinya supaya produktivitas meningkat. Satu. Kedua itu tujuannya satu. Yang kedua kan ada beberapa spesies misalnya padi atau apa yang gampang kena hama, gampang kena wereng, gampang apa. Nah diubah-ubah segitu sehingga akhirnya dia menjadi tahan terhadap hama. Makanya sekarang cari beras Cianjur udah susah dok. Karena itu dibikin supaya dia tahan hama atau tahan virus. Misalnya pepaya di Hawaii. Di Hawaii itu ada pepaya yang kena virus. Nah virus rusak. Nah dia kasih gennya dirubah sehingga dia jadi tahan sama virus. Jadi itu tujuannya. Jadi memang tujuannya bagus. Apalagi misalnya kita makan anggur. Ada bijinya, orang bilang ngeganggu bijinya kan mesti dilepehin kan. Nah dia bikin supaya anggurnya tidak ada bijinya. Apalagi tujuannya supaya rasanya jadi lebih enak. Dia bilang ada grapple, pernah dengar nggak? Anggur apel. Iya anggur apel, apel tapi rasa anggur. Pelit tuh orang tuh dok. Pelit. Enggak, jadi rasanya dimodifikasi supaya rasanya lebih enak. Nah, apalagi dia rubah kandungannya. Pernah ada namanya golden rice. Golden rice itu beras yang dikasih provitamin A lebih banyak. Jadi lebih bervitamin. Jadi ada tomat. Tomatnya dikasih warnanya tomat ungu. Ungu kebiruan. Vitaminnya lebih banyak. Dia mengandung antioksidan lebih banyak. Jadi modifikasi genetik itu dilakukan memang oleh orang-orang yang ahli pertanian itu, ahli DNA, supaya dia mempunyai sifat yang lebih baik. Tadi produksi lebih banyak. Dibikin supaya dia kontennya, isinya tuh lebih bermanfaat. Terus digabungin rasa. Jadi ada macam-macam. Jadi ada banyak tujuannya yang dilakukan supaya itu seperti itu. Tapi kan sebenarnya kan tujuannya bagus dong. Tujuannya bagus, tapi ya itu perlu apa ditinjau lagi tata caranya gitu dok. Nggak, sebenarnya apa yang dilakukan sebenarnya? Itu urusan dokter Jaya tuh, DNA. Iya, DNA-nya dirubah. Nah. Jadi dia tuh pertama begini, dia setiap kali pada spesies gini, dilihat nih spesies ini, dia bagus nih hasil produksinya, tetapi dia tidak tahan hama. Nah ada spesies lain yang tahan hama, tapi nggak begitu bagus. Nah diambillah DNA-nya itu. DNA-nya itu diambil, dimasukin ke dalam suatu pembawa DNA namanya plasmid atau apa gitu ya, dimasukin. Nah disuntikin ke spesies yang kurang sempurna tadi. DNA-nya masuk, kemudian dia menghasilkan turunan yang tahan terhadap yang berubah sifatnya. Nah kalau metode yang sederhana seperti petani-petani zaman dulu dok, okulasi, cangkok. Jadi nah itu kan
dari bahan kasarannya kan, Iya. artinya tumbuh batang apa segala macam. Itu termasuk GMO nggak? Enggak, yang GMO itu ini yang di lab karena itu urusan DNA-nya yang dirubah. Oh, jadi kalau misalnya contoh, saya punya mawar, dulu kan merah, Oh, terus lama-lama digabungin sama apalah gitu kan ya, jadi mawar putih. enggak, bukan. Itu namanya okulasi. Nah, Nah, percampurannya. Tapi kalau ini benar-benar percampuran di lab. duren lokal digabung sama duren bodong. Jadinya montong tapi rasanya rasa durian lokal Enak gitu tuh loh. dok. Saya nggak suka montong. Enggak, tapi masalahnya GMO itu ya sekarang kalau begitu kan dia sebenarnya GMO bagus. Jadi yang kita tadi confirm bukan GMO nih dok ya. Bukan lain. Kalau Kalau GMO GMO tuh urusannya DNA, campur tangannya lab. gen Hmm. gen tertentu yang sifatnya bagus dicampuri dengan spesies yang punya kekurangan, akhirnya terbentuk spesies baru yang lebih bagus, yang adalah penggabungan. Misalnya tadi tomat yang mengandung antioksidan lebih banyak, beras yang mengandung provitamin A lebih banyak, ada beras yang bisa dipanen lebih banyak, atau produksi itunya tanpa biji misalnya. Atau rasanya misalnya ya tadi apel rasanya anggur gitu loh, kayak gitu-gitu. Itu jadi sesuatu yang memang ke arah lebih baik. Tapi sekarang pertanyaannya kenapa orang keberatan dengan itu gitu loh. Misalnya kalau kacang nih, kacang kedelai tadi. Kalau kedelai yang murni yang biasa itu kedelai kan bijinya kecil. Tapi kedelai yang import yang GMO itu gede-gede, Franky. Kacang kedelai lokal biasanya Dokter Jaya sering ketemu di mana? Waktu pas makan. Itu kalau makan yang itu ada kedelainya tuh, ada kedelai goreng. Bubur ayam. Ya. Bubur ayam Cianjur, bubur ayam Jawa Barat lah ya. Tapi Sumedang, sekarang ada Tasik. masalahnya begini, Franky, soal kedelai itu ya. Kalau kedelai lokal dipakai bikin tahu, kayak tempe, nggak jadi, Franky. Nggak menarik bentuknya dok. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi, Makanya beneran. that's why kalau dia mau bikin tempe itu mereka pakai tempe yang dari luar negeri itu loh, yang gede-gede bijinya. Nah jadi itu kan sebenarnya positif. Tapi kenapa orang tuh takut dengan GMO? Karena ada informasi-informasi yang menyesatkan. Ya nggak tahu menyesatkan apa enggak. Iya dong. Kalau nggak menyesatkan kan lurus dia. Enggak, tetapi begini masalahnya itu kan setiap produk-produk begitu tuh kan selalu ada regulasinya di internasional maupun di nasional. Nah sekarang pertanyaannya begini, kan barang-barang itu ada di dalam pasaran tuh. Kalau kita beli buah, banyak produk GMO. Yang tadi kita makan Aman apa? nggak? GMO bukan? Kemungkinan besar ya. Dokter Jaya, saya sih patokannya kalau Dokter Jaya makan, saya makan aja gitu. Enggak. Kan ada testernya. Enggak, masalahnya begini. GMO apa enggak, kita bisa tahu apa enggak? Nah, Bisa dong. bisa. Tapi begini, sekarang kejelekannya apa sih yang mereka takutkan? Kehilangan pohon aslinya. Satu, betul, Ya kan? keanekaragaman itu bisa hilang. Yang kedua, ada beberapa itu kadang-kadang misalnya contoh, dia ini penelitian pada binatang ya, karena kita kadang-kadang kita nggak bisa lakukan penelitian pada orang. Produk GMO dikasih ke binatang dan kemudian binatang diperiksa. Ternyata bisa di dalam pada binatang ya bisa menimbulkan banyak kelainan lagi. Bisa kelainan jadi kanker, ada yang livernya jadi rusak, apa segala macam. Jadi ada efek samping yang muncul pada binatang itu, tetapi belum terkonfirmasi pada manusia. Jadi gen-gen yang dirubah itu mengubah alam kan sebenarnya. Tapi kalau sampai ke babi udah pernah dites belum? Nggak tahu. Kan Enggak, binatang segala macam binatang sih kali. Saya nggak tahu. kan kalau sampai ke babi dites kena dia dok. Kemungkinan kita bisa kena karena babi kan katanya paling mirip. Nggak, tapi masalahnya begini lah. Bahwa itu yang kalau pada manusia itu belum pernah ada konfirmasinya. Tetapi, nah sekarang bagaimana caranya? Masalahnya kan barang-barang produk itu masuk semua di sini. Ya. Ke Indonesia. Di Indonesia tuh aman apa enggak yang dikonsumsi sama kita di sini, yang dari luar negeri? Saya mah rasanya aman-aman aja dok. Ya karena kita nggak tahu hubungan sebab akibatnya. Kalau kita yang begitu itu kan kita tanya ahli pertanian dong. Dari IPB, orang IPB sih bilang aman, Renggi. Pada kerja di bank.
Enggak, ahli-ahlinya lah yang di sana. Mereka bilang tuh kalau yang namanya GMO itu aman. Terus kalau barang dari luar negeri itu ada GMO masuk ke sini, itu ada badan yang mengurus itu, yang oke ini boleh dimakan, dijadikan makanan di Indonesia. Namanya Komisi Pengamanan Hayati. Komisi Pengamanan Hayati Produk Genetika Rekayasa Genetik, KKH PRG. Nah, badan itulah yang memeriksa secara ilmiah dan segala macam. Oke, ini aman, dia bilang aman gitu. Jadi ada badan yang mengizinkan bahwa itu bisa dijadikan konsumsi di Indonesia. Tapi standar kita dengan standar di luar negeri sama dong, sama. Dan tapi mereka kan lihat dari literaturnya. Tapi kan kita nggak mau peduli yang di luar negeri. Barang ini dibawa ke Indonesia untuk dipakan sama orang Indonesia, ya dia yang itu badan itu yang menyatakan. Jadi kenapa pertanyaan saya sama, nggak dia punya standarnya? Artinya kan kita bisa lihat aja kalau saya di luar negeri produk itu ternyata dipakai aman, kita kan nggak usah capek-capek lagi. Ya enggak, tapi kan tetap harus verifikasi, Franky. Nah, kalau ternyata satu produk yang dikasih di Indonesia itu mengandung 5% atau lebih produk GMO, harus dicantumkan di GMO di produknya, di kemasannya. Kan di bagian depan tuh ada kemasan. Walaupun produk olahan tuh, Dok. Ya. Patokannya 5%. Kalau 5% itu adalah barang GMO, harus ditulis GMO. Jadi kita itu terkonfirmasi, kita tahu bahwa ini memang GMO gitu. Kalau kita makan ya resiko kita tanggung sendiri. Ya kan sekarang rata-rata udah semuanya, Dok. Hah? Udah semuanya. Udah hampir rata-rata lah, Dok. Banyak banget. Banyak. Nah, sekarang begini, sekarang yang paling gampang kelihatan kan itu kan produk olahan. Bisa juga produk buah. Ya. Nah, buah-buah impor kan banyak sekali. Sekarang impor sama lokal banyak kan impor, Penggi. Saya kalau makan anggur, Dok, yang seedless, yang nggak pakai biji. Nah, ya itu udah GMO, kan udah pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, di buah itu kan ada merek. Saya ngeliatnya nggak ke merek, Dok, ke harga. Harganya berapa? Ada angkanya, Franky. Kalau kamu beli itu jeruk apa sih, ada angka. Ada angka. Itu semua wajib tuh, Dok. Harus. Di supermarket maupun di toko-toko, tapi toko-toko kecil mah kaki lima enggak. Itu namanya PLU, Franky. PLU. Angka PLU. Angka PLU itu bisa 5 angka, bisa 4 angka. Kalau dia 5 angka, lihat angka yang pertama. Kalau angkanya 8, itu GMO. Oh, jadi Dokter Jaya maksudnya tadi itu disebutkannya itu bukan disebutkan ini GMO. Ada tulisan seperti itu kalau mengandung 5% atau lebih itu produk campuran. Tapi kalau buah, dia dikasih namanya tadi produk lockup namanya, produk lockup. Nah, PLU itu angkanya 5. Ya. Kalau yang GMO itu angkanya 9. Jadi kalau kamu lihat 9 itu. Kalau kamu nggak mau yang GMO ya jangan beli yang 9 itu. Tapi enak. Ya terserah. Tapi kan kamu tahu artinya kamu terinform. Kalau angkanya yang 5 angka itu adalah depannya 8, itu namanya organik, Franky. Depannya 8 aman, organik. Kalau angkanya cuma 4, angka depannya 3, 1, 4, itu berarti konvensional. Produknya itu dipakein pestisida, Franky. Artinya kalau kamu beli buah yang ada 3 atau 4, itu harus dicuci kalau mau dimakan kulitnya. Karena dia mengandung pestisida, bisa bikin kita kanker juga. Ya. Harus dicuci bersih atau kulitnya jangan dimakan. Kalau 8 GMO. Kalau 9 artinya organik. Organik mahal biasanya, tetapi lebih mahal. Tapi itu ya yang paling aman tuh yang nomor 9. Saya dapat hints petunjuk, Dok. Kalau kita cari sayuran organik, cari yang bolong-bolong katanya sayuran.
Betul. Itu salah satu patokan. Itu mah tahu organik apa enggak, kalau bolong-bolong berarti Enggak, itu aja ulat aja mau gitu loh. Berarti ya. dia aman. Karena kalau ulat itu lebih pintar dari kita. Dia kalau nggak aman dia kagak mau makan pergi. Tapi kan kadang-kadang suka nyari. Tapi kan kalau orang kadang-kadang beli itu bagus ya, wow yang segar gitu Iya. daunnya. Kita pengen Bagus. yang bagus, yang segar gitu kan. Yang kayak itu udah dipotongin dulu sama abang-abangnya. Iya di pasar tuh dok saya perhatiin ya, sekarang pasar tuh beda, pasar di Jakarta sama pasar di luar kota. Di luar kota tuh apa adanya. Yang jelek disamain bagus tuh digabung. Tapi kalau di Jakarta pasar-pasar kan harganya lebih tinggi tuh sayuran. Karena yang jelek-jeleknya udah dibuangin dulu sama dia. Jadi kelihatan seger-seger, bagus-bagus. Jadi makanya udah ada yang kebuang gitu. Nah, tapi balik lagi kepada GMO tadi nih dok. GMO kan itu kita tuh sekarang tuh boleh dibilang, saya aja barusan tadi tahu dari dokter Jaya. Awam banget masalah penggodaan kayak gitu. Sekarang kalau kita mau beli nih dok, wortel, abang-abang sayur di pasar, nggak ada dok yang punya keterangannya. Ya karena produknya produk lokal. Kebanyakan gitu kan produk dari luar pergi. Jadi ini kita lebih hati-hati kalau produknya dari luar. Ya. Tapi sekarang kalau kita bicara anggur dok, nah anggur itu kan ada yang sudah anggur lokal. Tapi anggur lokal susah. tetap kalau yang spesies yang udah direkayasa genetiknya, jadi udah direkayasa genetik itu yang biakin itu tetap GMO. Tapi saya tuh ngeliatnya gini dok ya, yang GMO tadi dok direkayasa sehingga dia nggak punya keturunan. Kebanyakan nih dok ya. Ya contohnya anggur tanpa Seedless. biji, seedless. Gimana mau jadi anggur baru kalau dia nggak punya bijinya, ya kan? Kedua, masalah yang tanpa biji lainnya. Dan satu lagi, saya dengar kabar katanya kelapa sawit itu juga hasil GMO, katanya dok, supaya tandarnya jadi lebih besar, supaya Iya, gitu. karena prinsipnya GMO itu dibuat oleh ahli pertanian supaya menghasilkan produk yang lebih bagus. Lebih bagus, lebih banyak, lebih bergizi dan segala macam. Jadi memang itu tujuannya itu. Jadi udah pasti lebih bagus, tetapi masalahnya kenapa orang kok anti sama GMO itu loh. Itu karena mungkin kepo dok, sok tahu. Enggak juga. Karena itu tadi balik lagi penelitian pada binatang itu, apalagi GMO yang generasi pertama, ternyata pada binatang menyebabkan macam-macam kelainan. Kelainan hormon, ada kanker, kelainan organ dan segala macam. Jadi secara ada efeknya yang kita sampai sekarang pada manusia kita masih belum itu sudah tahu. Dibuktikan secara statistik tuh dok ya. Pada binatang. Iya, artinya kan bukan cuma mungkin juga 1, 2. Iya, mungkin juga pada manusia seperti itu, satu. Yang kedua, ada beberapa produk itu membuat dia jadi alergi. Karena dia berubah sifatnya gitu, ya alergi, manusianya itu alergi terhadap barang itu. Dan yang ketiga, kadang-kadang dikasih sifat begitu kan, maksudnya misalnya contoh, dikasih gen itu supaya dia tahan virus, tahan hama. Dia malah di alam masuk ke spesies liar. Maka yang spesies liarnya jadi tahan hama, jadi malah gulmanya makin banyak gitu loh. Dan satu, itu akan menyebabkan karena ini produksinya banyak, keanekaragaman jadi hilang. Segala macam. Tadi saya ngomongin dok. Iya, jadi ada beberapa hal yang ditakutkan. Kita masih nggak tahu nih dengan barang ini gitu loh. Apa efeknya jangka panjangnya gitu loh. Makanya buat orang-orang yang kalau yang mau aman-aman, pokoknya gua nggak mau makan yang GMO, ya nggak ada masalah. Dan bagaimana menganalinya? Tadi kan kita udah bilang jangan ambil yang nomor 8 angkanya. Tapi kan hidup itu tetap ada tantangan dok. Iya, tetapi jangan sampai misalnya kamu makan produk GMO, kamu nggak tahu gitu loh. Yang penting kita aware. Ada orang yang anti GMO, dan kalau mau dikenali, kalau di buah-buahan tuh kelihatan dari angka nomor 8 pada angka depan, 5 angka, yang 8-nya nomornya 8 di depannya. Kalau 3-4 dia masih pakai pupuk. Ya, pupuk pestisida. Ya. Jadi be careful juga itu gitu loh.
Nah sekarang dok, kalau misalnya kita kan masukin dari luar negeri nih dok, tentunya kan eksportir di negara asal, dia kan tidak juga masukin ke Indonesia doang. Iya. Ya contohnya, saya kan suka apel Washington, yang merahnya merah tua tuh, dia pasti kirim juga ke Australia. Di Australia itu kan dok, ribet masalah buah-buahan tadi dok, ataupun saya sampai nonton di film, dia bawa manisan aja dok, manisan itu nggak boleh dibawa masuk ke Australia. Emang nggak boleh? Karena apa? Bijinya itu katanya tetap masih bisa ditanam. Ya, apalagi rendang juga nggak boleh, Frankie. Rendang nggak boleh. Rendang nggak boleh ya? Nggak. Karena dianggapnya rendang itu produksi sapi, takutnya sapinya dari sapi gila, Frankie. Ribet. Pokoknya kalau ke sana tuh ribet. Nah jadi maksud saya, kita nggak bisa tuh dok pakai patokan eksportirnya itu ke sana. Enggak, persyaratan dia beda. Kalau di sana misalnya di sana ya, dia tuh tidak boleh masuk yang GMO, ya memang GMO udah nggak bisa masuk. Kalau di kita kan boleh masuk. Dan kita saringannya tuh di tadi Komisi Keamatan Pangan, Keamatan Hayati, KKH, PRG. Patok badan itu yang di Indonesia yang akan membuat itu boleh apa enggak gitu loh. Tapi kalau dia udah membolehkan, orang IPB membolehkan, ya mestinya boleh gitu loh. Tapi bahwa kita mesti hati-hati, ya boleh aja kalau kamu hati-hati, dan tapi jangan sampai kamu beli, kamu konsumsi, tapi kamu nggak tahu itu GMO gitu loh. Oke, nah sekarang kalau pada saat kita sudah tahu, dan si Badan Pangan tadi ini dok, kita sebut Badan Pangan lah ya, menyatakan ini aman. Sementara di dalam kasus percobaan, ada binatang percobaan yang jadi kanker. Yang saya mau tahu gini dok, itu dia ngerubah apanya? Kanker kan perubahan, ada mutasi itu juga dok ya? Jadi begini, dia tuh dari setiap spesies ini ada spesies nih yang punya kekurangan. Nah ini ada kelebihannya nih, dicari gen apa yang bisa lebih. Nah gen itu diambil, diekstraksi gennya. DNA-nya diekstraksi, dimasukin salah satu pembawa DNA namanya plasmid atau apa, plasmid atau kuman. Nah kemudian dia diinjeksikan ke situ. Nah kecampurlah dengan DNA itu, sehingga waktu dia menghasilkan turunan, turunannya itu sudah mengandung DNA yang tadi punya sifat positif tadi. Jadi di sini tuh udah jadi barang baru, spesies baru yang punya sifat dari tumbuhan lain masuk ke dalam dia, seperti itu. Nah, itu bisa merubah menjadi kanker. Iya, enggak, karena itu kan sesuatu yang namanya DNA masuk ke dalam DNA. Kita kagak tahu tuh efek jangka panjangnya seperti apa. Masalahnya kan kita konsumsi. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di badan kita. Tetapi penelitian pada binatang, biasanya orang kalau mau memprediksi pada manusia kira-kira apa, dia melakukan penelitian binatang. Kalau binatang seperti itu, dia bisa menduga mungkin pada manusia juga seperti itu. Tapi nggak etis kan kalau diteliti pada manusia. Nah, one day mungkin kalau dibilang ini aman, sekali waktu nanti tiba-tiba ada orang yang konsumsi gitu, dan kemudian dia menderita sesuatu yang ternyata kemarin tuh pada binatang sudah ada, yaitu namanya kecelakaan, Frank, gitu. Tapi kan udah dibilang aman sama dia. Nah, ini dok, saya mencoba untuk mencari jalan tengah. Benar-benar di tengah nih dok, nggak di pinggir kiri, nggak di pinggir kanan. Ada satu kali saya punya kawan di Singapura. Itu ini ceritanya agak ini, tapi nanti akan nyambung ke sana. Dokter, dia tahu kasus HIV kan ya, atau AIDS. Kita semua tuh orang udah pada takut dengan AIDS itu, karena saat itu belum ada obatnya. Tapi kawan saya ini nggak usah pikirin, katanya. Nggak apa-apa kan, AIDS kan ada masa inkubasi dok ya. Nanti kalau udah kita benar-benar kena, katanya pasti obatnya udah ada. Cara berpikir dia kan nggak salah dok. Dan ternyata sekarang sudah ada obatnya kan. Ya. Betul kan? Ya, tapi kan yang sialnya adalah sebelum obatnya ditemukan kita udah mati duluan. Nah, ini pertanyaan saya barusan dok. Jadi artinya kalau kita mau yakin bahwa udah deh nggak apa-apa, kita makan aja nih si GMO ini, untuk merubah
ataupun timbulnya gejala-gejala yang tadi menjadikan kanker, itu timbul berapa tahun kemudian. Kita nggak pernah tahu. Oh, Itu semua kita nggak pernah tahu. jadi kita Jadi nggak karena tahu. dia ragukan, orang bilang daripada gua was-was, mendingan gua nggak makan. Dan teman gitu saya loh. sampai sekarang aman-aman aja. Dia 10 tahun lebih tua daripada saya. Masih gagah, masih apa gitu kan. Jadi ketakutan kita itu nggak bisa dibeli sama dia. Dia nggak pernah takut. Jadi, dan berarti gambling nih dok ya. Kalaupun nanti misalkan suatu ketika, ya contohnya sih kita makan satu produk A. Hmm. A ini ternyata kemudian hasilnya adalah kanker. Hmm. Tapi untuk makan A jadi kanker, misalnya 5 tahun, kan siapa tahu katanya tuh dalam 5 tahun sudah ketemu obatnya. Iya, tapi kalau sebelum 5 tahun kita udah mati duluan gimana? Nggak, itulah yang sebenarnya itulah isu itulah yang kemarin digoreng soal vaksin itu. Vaksin itu juga sama. Vaksin RNA itu bisa mengubah DNA karena itu dimasukin ke dalam DNA kita. Sama, Frankie, seperti Jadi itu. cara kerjanya sama. Ya. Itu yang orang kemudian jadi apa namanya? Ya, cuman salurnya beda. Kalau vaksin kan disuntik langsung ke badan kita, masuk ke DNA kita. Kalau ini kan makanan nih masuk ke dalam perut, mungkin juga udah dicerna juga sih, kita nggak tahu. Tetapi efek-efek jangka panjangnya kita nggak tahu gitu. Jadi kepo orang ya. Jadi ini menurut Dokter Jaya, kalau misalnya ada yang GMO tadi nih dok, sebaiknya kita yang bijaksananya gimana? Ya makan aja, kalau dibilang udah aman ya aman, makanlah. Artinya yang sudah diedarkan di Indonesia sudah melalui tahapan-tahapan untuk Enggak segitunya. Indonesia itu kadang-kadang kalau dibilang aman apa enggak tuh capnya cuman di sini sih sama aja sih, dibilang ini produksinya apalah gitu. Apa diperiksa benar apa enggak? Kadang-kadang cuma diperiksa literaturnya juga dianggapnya benar loh. Kita nggak tahu prosedurnya itu bagaimana, dia bilang bahwa ini aman apa enggak tuh gimana kita. Jadi belum tahu juga. Belum tahu. Jadi kita termasuk manusia nekat dong dok? Nggak apa-apa. Makanya karena kan itu kan produksi itu kan sesuatu yang lebih bagus. Biar contoh golden rice itu vitamin provitamin A-nya lebih banyak. Tomat itu antioksidannya lebih banyak. Tomat ungu. Kayak gitu-gitu loh. Ya kita sudah menikmati kelebihannya itu gitu loh. Bahwa itu nanti ke depannya seperti apa ya kan kita tidak tahu. Tapi kalau ada institusi yang bilang itu aman, ya kita percaya aja lah, Frankie. Ya, itu. Kalau enggak, kamu enggak makan itu anggur yang seedless loh, Frankie. Iya, Enggak makan tempe kamu. Seedless sih bukan Indonesia doang dok. Kita ke luar negeri juga banyak yang jual seedless. Iya, karena mereka sendiri orang-orang yang ituan pangannya bilang enggak apa-apa, aman gitu. Kan kadang-kadang kita bilang aman juga belum tentu aman juga. Contohnya di kedokteran tuh ada dulu orang kalau hamil ya muntah-muntah dikasih obat thalidomid namanya. Itu dimakan sampai puluhan tahun. Belakangan ketahuan bahwa ternyata itu bikin bayi cacat. Itu yang ada di filmnya tuh dok. Ya itu thalidomid akhirnya dia dilarang untuk obat itu. Jadi ada banyak sekali baru ketahuannya itu nanti. Dan itu dituntut bikin si pabriknya tuh bangkrut. Iya, jadi maksudnya yang kayak begitu itulah yang ditakutkan. Dan untuk orang-orang yang takut, kalau misalnya takut dan nggak berani ya jangan makan buah-buahan yang ada nomor 8 gitu loh. Kan begitu aja sebenarnya. Padahal angka favorit saya 8 dok. Serius. Angka keberuntungan saya itu angka 8. Bukan balak ya? Nggak ada balak pak. Balak 6 dok, paling gede balak 6. Maksud dokter Jaya gaple kan? Balak 6, nggak ada balak 8. Oke, jadi masyarakat sekarang udah harus bisa memilih sendiri untuk dirinya sendiri. Enggak, sebenarnya kadang-kadang kita kenapa ngomongin gitu, kadang-kadang orang bilang GMO gitu, tapi dia nggak tahu GMO itu apaan sebenarnya gitu loh. Nah kita ngomong itu ya paling kurang tahu, GMO tuh kayak gitu. Sebenarnya kan tujuannya dibuatnya GMO itu karena itu sesuatu yang bagus gitu loh. Iya, kita kan kadang-kadang kekurangan informasi dok yang kita dapetin. Jadi informasi itu harusnya kita bijak untuk kita sikapin, tapi ini kita cuma gara-gara kita dengar dari orang, kita nggak cerna, kita nggak pikirin bahwa itu bagaimananya, langsung orang lain bilang itu jangan makan. Kan ada satu ketika yang dimana anggur
Muscat tulisannya ya. Mm-mm. Di anti dibeli, Iya, ya kan? Padahal ya nggak apa-apa kan? ya Toh. kita nggak tahu, tapi kan kadang-kadang yang menyebarkan isu-isu gitu adalah sebenarnya persaingan dagang doang, Frankie. Ya ada Ya, untungnya kan. juga sih tempo hari Dok, harganya jadi turun. Satu, tapi kedua nggak untungnya karena stok anggur tersebut jadi nggak laku. Jadi yang kita dapetin di supermarket tuh seringkali anggur yang udah nggak seger, nggak ada perputaran kan, gitu. Kalau dulu kalau masih laku dia kan itu, tapi sekarang udah balik lagi kok, udah laku lagi. Oke Dok, jadi si GMO ini secara resiko masih belum kita yakinin ada. Ya. Masih Islam 50-50 ya, bisa iya bisa enggak. Jadi laporan pada manusia belum ada lagi. Hmm. Tapi kalau pada binatang ada itu penelitiannya. Dan tujuan GMO dibuat adalah sebenarnya untuk kebaikan Dok ya. Ya. Bukan tujuannya kejahatan ya. Itu produknya itu sebenarnya kalau dari segi DNA ya, genetik ya, namanya produk transgenik, Frankie. Transgenik. Gennya itu di penggabungan gen. Jadi membuat spesies baru dari spesies yang berbeda. Jadi ada DNA yang dimasukin ke situ gitu, transgenik. Kayak yang di Thailand gitu Dok. Transgender itu. Oh itu lain ya. Nah itu Mbak, sekarang sorry agak melenceng. Transgender ada perubahan DNA-nya nggak? Enggak. Cuman namanya sama, mirip ya. Cuman teknologinya yang dipakai beda ya. Tapi itu di dalam dunia biologi itu sering. Saya dulu tuh salah satu yang menarik ya, ada teman saya tuh sekolah di soal bioteknologi. Itu dia sengaja tuh ya tikus tuh dimasukin gen, akhirnya tikusnya bisa berpendar, Frankie. Bisa fluoresensi. Iya. Kalau gelap dia bisa nyala. Itu bagus dong Dok. Enggak ya Buat musir tikus lain ya. Enggak, itu yang mereka kerjain seperti itu. Jadi itu transgenik tapi pada binatang. Jadi itu bisa memang itu seperti itu. Masih ada nggak Dok? Wah, ada lah. Enggak, saya mau tikus itu saya piara aja di rumah. Enggak, nanti kamu boleh pesan tuh. Kita punya ada fakultas teknobiologi ya. Itu di Atmajaya tuh, itu ada S1. Buat nakut-nakutin tikus lain kan? Ada itu. Oh, jadi orang-orang lab itu suka-suka iseng-iseng kayak gitu. Jadi bikin sesuatu yang memang nggak pernah ada. Nggak ada kerjaan Dok. Oke Dok. Nah, sekarang kita kalau misalkan contoh nih Dok, kita mau ambil sikap yang lebih aman terhadap produk GMO. Ya nggak usah dimakan. Nggak usah makan? Iya, makanannya yang produk lokal, yang angkanya bukan 8 itu aja. Jadi pilihannya itu aja ya. Kita ambil resiko atau kita mengurangi resiko gitu ya. Atau nggak usah tahu sama sekali, makanannya semuanya dimakan, itu enak ya. Iya makanya selama ini kan saya tenang-tenang aja karena saya nggak pernah perhatiin tuh angkanya. Nggak, nanti mulai lihat ya besok, liatin ada angkanya nggak berapa. Saya sih nggak lihat, paling nanti saya suruh istri saya sama si Pamela nanti kalau beli yang kayak gini ya. Nggak, beli udah dihilangin angkanya, Frank, itu jadi aman. Pepaya tadi dokter bilang ada ya, pepaya? Ada pepaya, hampir semua bahan ada, pepaya, kentang, tomat, hampir banyak sekali produk yang seperti itu, Frankie, cuman kita udah nggak sadar aja. Pingsan Dok. Ya. Ya udah Dok, kalau nanti kita belanja kita lebih teliti dan ya mungkin kita perhatikan dulu ya lingkungan gitu. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!